Shalom saudaraku, kembali lagi bersama saya Syane di channel Kebahagiaan Sejati. Hari ini kembali kita akan belajar dari buku Membina Keluarga Bahagia. Dan pada saat ini kita masuk kepada pasal 2, yaitu asas-asas mendirikan rumah tangga yang benar. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, bersamalah dengan kami saat mendengarkan pelajaran ini melalui tulisan inspirasi Roh Nubuat. Tolonglah kami agar dituntun oleh Roh Kudus, agar mengerti dengan jelas. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jadikanlah rumah tangga itu tempat yang paling menarik di dunia. Meskipun ada tanggung jawab yang berat terletak di atas pundak para ibu dan bapa untuk menjaga dengan teliti kebahagiaan dan kepentingan anak-anaknya, namun adalah tugas dan kewajiban mereka untuk menjadikan rumah tangga itu semenarik mungkin. Tugas ini jauh lebih besar akibatnya daripada memperoleh harta benda dan uang. Rumah tidak boleh kekurangan sinar matahari. Perasaan suasana rumah harus dipelihara selalu dalam hati anak-anak, supaya mereka boleh mengenang kembali rumah mereka ketika mereka masih anak-anak sebagai suatu tempat yang aman dan bahagia, yang hampir sama dengan surga. Kemudian bila mereka sudah dewasa, dalam giliran mereka harus menjadi penghiburan dan berkat kepada orang tuanya. Rumah harus menjadi tempat yang paling menarik bagi anak-anak dalam dunia ini, dan kehadiran ibu harus menjadi penarikannya yang paling besar. Anak-anak mempunyai perasaan peka dan mengasihi secara alamiah. Mudah mereka disenangkan dan hatinya gampang disusahkan. Oleh disiplin yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kasih sayang, ibu-ibu boleh merangkul anak-anaknya kepada hatinya. Bersih, rapi, dan teratur tidak dapat dipisahkan dari pimpinan rumah tangga yang benar. Tetapi apabila seorang ibu menjadikan segala sesuatu kewajiban yang paling penting dalam hidupnya, serta mencurahkan segenap tenaga kepadanya, sehingga melalaikan perkembangan badan dan mental, serta pendidikan moral anak-anaknya, ia melakukan kesalahan yang menyedihkan. Orang-orang percaya harus diajar bahwa meskipun mereka miskin, tidak perlu mereka menjadi kotor. Tubuhnya atau rumah tangganya kurang bersih. Bantuan harus diberikan dalam lapangan ini kepada semua orang yang nampaknya merasa kebersihan tidak penting artinya. Mereka harus diajar bahwa semua orang yang menjadi wakil Allah yang mulia dan suci harus memelihara jiwanya suci dan bersih, dan kebersihan ini harus juga meliputi pakaian mereka dan segala sesuatu dalam rumah tangga, supaya malaikat-malaikat yang berhikmat itu dapat bukti bahwa kebenaran telah mengadakan perubahan dalam hidup, membersihkan jiwa, dan menghaluskan perasaan. Semua orang yang tidak mengadakan perubahan dalam perkataan dan perbuatan adalah hidup bagi dirinya sendiri, bukan bagi Kristus. Mereka belum diciptakan baru dalam Kristus Yesus untuk kebersihan dan kesucian. Walaupun kita bersikap hati-hati terhadap penggunaan perhiasan yang tidak perlu
dan yang menjadi pertunjukan. Sekali-kali kita tidak boleh lalai dan merasa tidak peduli dengan yang ada hubungannya pada pandangan luar. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri dan rumah tangga haruslah rapi dan menarik. Orang-orang muda harus diajar pentingnya menunjukkan satu rupa yang tidak dapat dicela, satu wajah yang menghormati Allah dan kebenaran. Kelalaian terhadap kebersihan akan mudah mendatangkan penyakit. Penyakit tidak datang kalau tidak ada sebab-sebabnya. Wabah panas tinggi telah terjadi di kampung-kampung dan kota-kota yang dipandang sempurna kesehatannya dan telah menimbulkan banyak kematian atau kerusakan tubuh. Dalam banyak hal, bahwa pekarangan orang-orang yang menjadi korban itu sendiri penuh dengan alat-alat pembinasa yang mengeluarkan racun yang sangat berbahaya terhadap udara. Kemudian dihirup ke dalam pernafasan oleh keluarga dan tetangganya. Sungguh mengherankan kalau kita melihat kebodohan yang merajalela sehubungan dengan segala akibat yang timbul oleh kelalaian dan sikap masa bodoh terhadap kesehatan. Peraturan perlu untuk rumah tangga bahagia. Allah didukakan dengan adanya kekacauan, kelambanan, dan kurang saksama pada siapa saja. Segala kelalaian ini adalah dosa kejahatan yang serius dan cenderung melepaskan kasih sayang suami dari istri apabila suami senang kepada peraturan, anak-anak yang berperaturan, dan rumah tangga yang teratur baik. Seorang istri dan ibu tidak dapat membuat rumah tangga itu senang dan gembira kecuali dia sendiri suka peraturan, memelihara derajatnya, dan memerintah rumah tangga dengan baik. Oleh sebab itu, semua orang yang gagal dalam hal ini harus mulai mendidik dirinya ke arah itu dan mempertumbuhkan segala sesuatu di mana ia sangat kekurangan. Semoga pelajaran melalui tulisan yang diinspirasikan Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih di dalam surga, meteraikanlah ini di dalam pikiran dan hati kami untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan rumah tangga kami, dan oleh Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya. Karena kami bermohon hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan kiranya memberkati saudara, adalah doa saya. Kita bertemu kembali pada bagian berikutnya.